Ya, lantas seperti apa praktek pemburu rente di dunia migas Indonesia? Dan juga seperti apa pemerintah bisa mengantisipasi praktek maklar yang diduga dilakukan oleh pejabat lembaga tinggi negara? Kami akan membahasnya dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio Prime Time News. Bersama saya malam hari ini yang pertama ada staf khusus Menteri SDM Said Didu. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Kita ketemu lagi. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan di sebelah kanan saya ada anggota Komisi 7 DPR, Kurtubi. Selamat malam. Pak Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada pengamat migas, Marwan Batubara. Selamat malam, Pak Marwan. Selamat malam. Pak Marwan, saya ingin langsung ke Anda untuk memberikan perspektif kenapa ini ada hal sampai ada yang mencatut presiden. Apa yang salah sebenarnya dalam sistem perpanjangan kontrak ini seharusnya sudah yang kedua-tiga kalinya? Ya, saya kira ini tidak lepas dari praktek-praktek yang terjadi di masa lalu. Bahwa sumber daya alam kita itu di samping dipakai untuk kepentingan mendapatkan dukungan politik, juga dipakai untuk memperoleh rente. Oleh siapa? Oleh yang memang memiliki kekuasaan. Yeah. Nah, saya tidak belum terlalu yakin bahwa praktek ini sudah berakhir. Minimal untuk kalangan tertentu masih terjadi. Ya, buktinya apa yang diungkap oleh Pak Sudirman. Nah, karena itu kita perlu pembuktian bahwa praktek masa lalu sekarang sudah berbeda. Ini perlu pembuktian dari Pak Jokowi dan yang sudah dimulai oleh Pak Sudirman. Kita menunggu ini. Tapi praktek itu memang sudah terjadi. Dan saya kira juga bukan cuma di Indonesia, di mana-mana pun. Di mana-mana? Maksud saya ya seperti yang terjadi untuk kasus minyak di Iran, ada penyuapan oleh satu perusahaan besar dari Prancis untuk migas misalnya, atau di Amerika Selatan. Itu hal yang saya kira kalau sudah bicara sumber daya alam karena memang potensi untuk mendapatkan uang besar. Magnet gitu ya, daya tarik. Betul. Sehingga menarik banyak pihak. Gitu. Betul. Nah, sekarang ini kalau memang ada niat baik dari Pak Sudirman memulai untuk mengakhiri praktek yang buruk di masa lalu, ya saya kira ini satu hal yang perlu kita apresiasi. Nah, ya karena itu kita menunggu dengan antusias ya apa yang akan beliau lakukan segera gitu. Apa sih Pak yang membuat pihak-pihak yang di luar yang berkepentingan ini begitu tertarik dari nilai transaksi lah misalnya? Kalau kita lihat produksi di Freeport itu 20 sekian miliar termasuk investasinya dan nanti ada reinvestasinya. Apalagi hal yang menarik ini? Ya, saya kira kalau dirupiahkan itu triliunan rupiah tentunya. Oh ya, karena jumlah besar itulah tadi saya sebutkan bahwa ada potensi mendapatkan uang besar dalam waktu singkat. Dan caranya itu selama ini prakteknya tidak transparan, merugikan negara. Nah, ini ingin dilanjutkan. Nah, kita ingin ini diputus. Nah, kalau kita melihat bahwa ini sudah dimulai, kemudian ada reaksi dari berbagai kalangan, kemudian nanti pemerintah itu kendor, ini akhirnya nanti kepercayaan turun. Saya mengatakan ini sebetulnya bukan tanpa alasan. Saya memprovokasi, ya, buktikan bahwa memang ini satu hal yang baik. Dan karena ini memang kita tunggu sejak lama. Memprovokasi gitu. Pak Said Didu, saya bantu Pak, saya provokasi lagi. Dan juga Pak Jangan sampai kendor Pak Said Didu. Ini sudah terlanjur diungkapkan oleh Menteri SDM. Jadi saya pernah bertanya ke Menteri SDM, Pak, apa sih di pikiran Bapak sehingga melakukan pengungkapan seperti ini? Ini penting supaya publik tahu. Jadi dia menyatakan kita harus memberhentikan orang membuat kesalahan di negeri ini secara terus-menerus tapi tidak pernah bisa ditindak. Itu keinginan beliau. Yang kedua, inginnya beliau bahwa negara ini, institusi ini jangan dirusak oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan instansi atau lembaga untuk melakukan percaloan. Nah, yang ketiga bahwa minimal di sektor saya jelas ada jalur Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim lurus dan aman, gratis. Kalau masih ada yang mau cari jalan-jalan lain, mungkin saja tidak aman, main gelap, dan mungkin juga
banyak calo-calo di sana di tempat itu. Sadarkah dengan resiko yang nanti ditimbulkan mengingat ini jalur-jalur khusus tadi itu sudah menjadi praktek yang saya sih berpendapat bahwa masyarakat sekarang yang rasional, yang ingin negara ini maju, pasti agak senang melihat langkah Sudirman Said. Saya yakin yang waras, yang ingin negara ini bersih, yang ingin rakyat sejahtera, yang ingin pemerintahan bersih, saya yakin. Tapi kita lihat reaksi publik 1-2 hari ini ada juga malah menyatakan siapa tahu calonnya sebenarnya Sudirman Said. Kan ketahuan Pak. Jadi ketahuan sekarang siapa sih yang mau membantu menyapu atau siapa yang membakar sapu. Biarkan publik melihat. Biarkan publik melihat dan saatnya juga ya udahlah memisahkan antara orang yang pura-pura bersih tapi ternyata tukang catut. Ya kan? Atau orang yang memang marah kalau di tukang catut yang ada selama ini adalah tukang pungut selama ini, pungut rente ini dimarahin terus ikut marah. Karena saya mengamati betul reaksi hari-hari ini sudah bisa kita petakan. Jadi coba test case dulu ya sekaligus nanti melihat bagaimana reaksinya begitu. Baru reaksinya, tapi saya kaget. Reaksinya saya tanya Pak, gimana tindak lanjutnya? Oke, kita akan lanjutkan, tidak akan berhenti demi menyelamatkan institusi, membersihkan minimal sektor ESDM, karena ini ada 3 mafia di sektor ESDM itu minyak, gas, dan tambang. Ada 3. Nah, ini kan Freeport tentang tambang. ya. Petra tentang minyak. Gas belum loh. Gas juga cukup besar. Nah, jadi kalau 2 ini bisa disentuh dengan baik, diselesaikan dengan baik, saya pikir yang lain-lain sudah kecil-kecil tuh. Jadi maksudnya Petra diselesaikan, Freeport itu diberunding dengan baik. Tidak ada lagi pura-pura seakan-akan menghantam Freeport, tapi dia minta kayak Pak Gowo Gajah, cepet dulu dong baru dulu lewat. Kan kira-kira begitu. Ini kita hindari Pak Ogah yang jadi ingin memutus mata rantai itu jalur-jalur itu. Saya ingin ke Pak Qurtubi terkait karena ini DPR juga sudah mulai berkuar-kuar begitu ya Pak ya. Nanti saya ingin tanyakan bagaimana sikap Komisi 7 menghadapi karena ini juga DPR Pak yang disebut katanya. Nanti kita ada kutipannya. Sesaat lagi kami akan kembali di Prime Time News. DPR lagi.